Halo semuanya, welcome back to Revi Channel. Dan di video kali ini kita akan unboxing dan first look smartphone terbaru dari iQOO, yaitu iQOO 15R Air. Ya itulah dia. Ya kebetulan iQOO berbaik hati untuk meminjamkan kita trial unit ya, untuk kita unboxing bersama-sama. Dan varian yang saya dapat kali ini adalah iQOO 15R varian 12.512 ya. Nanti mungkin di toko online akan tersedia beberapa varian yang lebih rendah, tapi setahu saya ini adalah varian tertinggi yang ditawarkan oleh iQOO Indonesia ya. Kita lihat kotaknya ya, sangat simple, tidak jauh berbeda dibanding si kakaknya ya, yaitu iQOO 15 yang di tangan saya ini. Jadi iQOO 15R ini adalah adik dari flagship mereka, iQOO 15R. Dan di bagian depan kita bisa lihat sekarang sudah menggunakan OS terbaru, yaitu Origin OS. Kita langsung unboxing saja. Oke, ya feeling unboxingnya sama-sama aja sih dengan smartphone Vivo yang lain. Ya, di sini saya dapatnya dapat warna yang paling unik ya, yaitu varian warna 8-bit silver. Dan teman-teman bisa lihat ya, frame kameranya ini cukup unik ya. Tapi nanti kita bahas. Oke. Kelengkapan dusnya di sini saya lihat itu ya dapat soft case ya, lumayan ya. In this economy, pabrikan masih memberikan soft case, yaitu nilai plus banget sih. Informasi penting, kartu garansi, panduan ringkas ya standar. Kemudian kita dapat kabel charger USB C2C ya. Ya, ini quite nice ya. Akhir-akhir ini banyak pabrikan smartphone udah nggak kasih C2C ya, balik lagi ke USB biasa, ke USB-C. Jadi ini very nice. Kemudian ada SIM ejector standar lah ya. Selain itu juga ada kepala charger ya. Jadi nice banget, masih ada brand smartphone yang memberikan charger ya, nggak seperti 1-2 brand lain udah nggak kasih charger lagi. Dan nggak tanggung-tanggung loh, kita dikasih charger dengan output maksimum 100 watt dan tentu port USB-C. Mestinya ini bisa dipakai untuk ngecas bahkan beberapa laptop yang sudah pakai power delivery. Jadi ini very nice ya, masih lengkap. Oke, kita singkirkan dulu dus-dus ini. Nah, dan inilah iQOO 15R varian warna 8-bit silver. Teman-teman bisa lihat ya, bentuk belakangnya ini seperti pixelated ya, retro gitu. Ya, quite unique ya, walaupun saya personally tidak terlalu suka. Apalagi melihat desain kameranya yang agak aneh, yang kata iQOO ini adalah porthole design. Ya sebenarnya ini desain kamera yang mereka udah pakai sejak lama sih, semenjak zaman iQOO Z9 udah dipakai ya. Dan beberapa tipe flagship seperti iQOO 12, 13, dan bahkan yang terakhir 15 juga ya, bentuk kameranya emang kotak melingkar seperti ini. Tapi layout kameranya ini loh yang saya agak-agak gimana gitu. Bentuknya seperti ya mata wall-E ya, ini bentuk yang nggak lazim ya, tapi mungkin bisa jadi tren untuk seterusnya maybe. Kalau kita lihat dari sisi kanan nggak ada yang spesial, sisi bawah juga nggak ada yang spesial, cuma ada SIM card tray, speaker ya, nothing spesial. Sebelah kiri nggak ada apa-apa, bersih. Bagian atas juga tidak ada apa-apa, hanya ada speaker dan kayaknya air blaster ini ya. Oke, kita langsung aja masuk ke UI-nya. Ya simple, dan kita bisa lihat ini sepertinya udah pakai Origin OS 6 ya. Kalau kita masuk ke About Phone, kita bisa lihat Origin OS 6 iQOO 15R ya. Dia menggunakan chipset terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Gen 5. Jadi ini salah satu smartphone yang kebagian 8 Gen 5 ya, yang termasuk kloter pertama lah di Indonesia. Kemudian ada chip tambahan juga ini untuk gaming, kalau nggak salah ini Super Computing Chip Q2 yang katanya bisa meningkatkan resolusi dan frame rate saat main game. Baterainya juga udah jumbo nih, 7600 mAh ya. Vivo akhir-akhir ini kayaknya lebih fokus ke jualan baterai daripada jualan HP ya. Baterainya besar-besar semua ya. Juga storage-nya 512 UFS 4.1 kalau nggak salah. RAM-nya 12GB, LPDDR5X Ultra. Walaupun saya nggak ngerti sih Ultra itu sebenarnya apaan. Dan untuk operasionalnya ya cukup mulus ya, Snapdragon 8 Gen 5 yang nggak mungkin mengecewakan lah. Sekarang kita akan cek skor Antutunya segimana. Ini Antutu versi 11 ya. Dan dapat skor 3,1 juta. Ini skor yang lumayan tinggi ya untuk flagship.
memang belum bisa menyamai si kakaknya ya, iQOO 15 yang bisa tembus 4 juta, tapi 3 juta saya rasa udah lebih dari cukup ya. Dan kemudian untuk skor Geekbench kita bisa lihat juga ya, dia dapat skor 2823 untuk single core dan juga multi core 9088. Jadi ya sebenarnya ini chipset yang cukup oke ya untuk main game, untuk multitasking juga sangat bagus ya. Maksudnya ini kan seri 8, jadi tidak mungkin mengecewakan. Nah, sekarang yang saya penasaran adalah gimana kualitas kameranya ya. Kita coba foto apa ini? Penguinnya Toy Story ya. Walaupun saya nggak tahu ini karakter apa, kita coba aja foto ya. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya di layar ya. Dan kemudian untuk mode fotonya sepertinya tidak ada yang spesial ya. Ada ultra wide ya, ultra wide dan juga mode portrait ya. Portraitnya juga ada AI-nya Four Seasons yang tidak selengkap V-series sih, tapi rasanya udah cukup. Night mode, snapshot dan video ya. Video dia support hingga 4K 60 ya, dia lumayan sampai 4K 60. Kemudian juga itu dokumen, long exposure, supermoon, fish eye ya, ini cuma ada di iQOO kayaknya kamera fish eye begini. Jadi ya untuk kamera sepertinya dia apa adanya aja ya, secukup-cukupnya aja. Dan untuk layout kameranya sendiri, dia itu yang sebelah kiri adalah kamera 50 megapiksel Sony LYT700V yang foto low light-nya cukup cakep sebenarnya. Tapi ya ini belum malam jadi kita belum bisa tes ya. Kemudian di sebelah kanan ada kamera ultra wide 8 megapiksel ya. Jadi sebenarnya dari sisi kamera sebenarnya dia nggak yang gimana-gimana, cukup aja untuk kebutuhan sehari-hari. Ya teman-teman kalau mau kamera ya belinya seri V mestinya atau seri X kalian. Ini benar-benar untuk gaming. Nah, kemudian kata iQOO juga ada cooling ya, vapor chamber cooling system yang besarnya mungkin sekitar 6.000-an mm, saya nggak terlalu ingat, tapi saya rasa ya udah cukup lah untuk Snapdragon 8 series ya, karena ini bukan seri elite, jadi lebih dari cukup. Sekarang kita langsung aja cek ke performa gamingnya. Dan sekarang kita sudah ada di game Genshin Impact ya, kita setting dulu supaya dia rata kanan. Saya ke graphics ya, defaultnya high ya, jadi ini memang chipset yang full power. Kalau beberapa chipset lain sepertinya dia defaultnya di medium. Kayak Samsung S25 FE dia defaultnya medium. Xiaomi 15T kok nggak salah dia juga defaultnya medium ya. Kita setting ke highest. Kemudian kita ke 60 ya. Jadi ini udah settingan rata kanannya ya. Sekarang FPS-nya di 60, kata iQOO kita bisa naikin resolusi dan juga FPS-nya sampai 144 nih. Ya, kita coba masuk ke ultra game mode. Kita Q-chip, super resolusinya kita aktifkan ke ultra high. Frame rate-nya juga kita bikin ke ekstrim. Nah, dia langsung ke unlock 144 FPS-nya ya. Sekarang kita akan coba langsung, ya kelihatan lancar ya. Cukup lancar, cukup smooth. Jadi mestinya ini sangat nyaman dipakai. Dan saya juga merasakan ada ketajaman tambahan ya untuk resolusinya. Ups. Wah, udah hidup aja nih bos. Ya udah kita lawan dulu. Ouch. Ya so far saya merasakan nggak ada FPS drop yang gimana-gimana. Ya wajar lah, ini seri 8 ya, 8G5, harusnya Genshin Impact mah aman lah. Dan menurut saya ya 144 FPS-nya cukup berasa sih ya, bener-bener sesuai yang dijanjikan. 144 FPS-nya bekerja walaupun ini interpolasi ya. Dari 120 FPS dia extra rendering ke 144 ya. Dan juga ada detail-detail tambahan ya, karena game super resolution-nya tadi saya nyalain ya. Jadi kalau off seperti ini dan kalau on dia seperti ini. Sebenarnya ada detail-detail tambahan sih yang benar-benar harus dilihat close up ya. Jadi seperti itulah kurang lebih performa gaming dari iQOO 15R, cukup kuat untuk main Genshin rata kanan sampai 144 FPS. Nah, selain performa gaming, kita akan tes juga speakernya itu sebagus apa sih ya. Kita coba dulu ya. Coba kita fullin ya.
biar kita bisa kira-kira. Ya sebenarnya menurut saya audionya nggak gitu spesial ya. Ya dual speaker sih iya, kenceng nggak terlalu, detail juga nggak terlalu. Tapi ya ini cukup aja untuk main game dan ya good enough lah buat memakai sehari-hari. Jelas ini bukan speaker yang wow banget, tapi ya it works maybe. Dan selain itu dia juga ada in-display fingerprint scanner ya, ini juga cukup cepat. IP68, IP69 juga. Jadi kalau kejebur gak sengaja aman. Dan kata Aiku dia juga bakal dapat software update sampai 6 tahun, which is quite nice ya. Apalagi udah Origin OS 6, nanti I don't know plus 6 mungkin jadi Origin OS 10, 11, 12. Jadi ya it's nice ya. Jadi ini smartphone sebenarnya pilihan yang cukup aman ya dan cukup budget friendly untuk teman-teman yang mungkin kaum pekerja ya, karena dia Origin OS, dia bisa office kit, private space dan lain-lain. Jadi untuk kerja ini lumayan oke. Apalagi untuk gaming ya, selain kerja juga main game Genshin, Mobile Legends, 144 FPS semuanya aman di sini. Jadi ini cukup bagus untuk dipilih ya. Selain Samsung S25 FE dan juga Xiaomi 15T ya. Ini pilihan yang cukup baik dan cukup aman. Ya, dan inilah iQOO 15R ya, adik dari si flagship iQOO 15 yang ya mungkin harganya bersaing ya, moga-moga harganya di bawah 10 juta ya, berharap ya. Karena kita shoot video ini sebelum launching tanggal 25, jadi harganya kita belum tahu. Nanti teman-teman tinggal lihat aja di kolom deskripsi di bawah. Nanti akan kita update ya. Tapi so far ini adalah pilihan yang sangat aman dan cocok buat teman-teman yang memang hobi main game dan juga bisa dipakai kerja ya. Oke, sekian video hal ini. Sampai jumpa di video review yang selanjutnya.